Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SPH dan Classy People? Nah, kita balik lagi nih di podcast Semen Padang Hospital. Dan tentunya kita harapkan Anda dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Selamat datang di podcast Semen Padang Hospital. Di podcast ini kita bakal mengulik informasi terkait dengan kesehatan tentunya bersama orang-orang yang profesional yang ada di Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat Semen Padang Hospital. Dan ada saya di Mualfaro tentunya akan memandu Anda dan sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan ke narasumber kita kali ini. Sahabat SPH dan Classy People, masih banyak kita temukan di masyarakat terkait dengan pilihan mereka ketika mengalami cedera. Kira-kira apa nih kalau misalnya kita sebutin soal cedera? Pasti top of their mind itu adalah pergi ke tukang urut. Padahal banyak juga nih orang-orang yang sudah mengerti dan juga sudah memahami dan mengenal orang-orang yang paham terkait dengan bidang ini, di bidang kesehatan. Ada fisioterapi namanya Classy People dan juga sahabat SPH dan tentunya lebih aman dan bisa menjadi pilihan pertama Anda ketika mengalami cedera atau penyakit. Kita bakal ngobrol bersama narasumber kita sudah hadir, ada Kak Mutia Hermania, Supervisor Fisioterapi yang ada di Semen Padang Hospital. Selamat siang Kak Tia. Siang Bang. Gimana kabarnya Kak Tia? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak Tia ya? Oke deh. Sebelum kita bahas soal fisioterapi nih Kak Tia, kita boleh kenalan dulu dong kayak Kak Tia. Kira-kira Kak Tia itu berkarir di sini udah dari tahun berapa dan background pendidikannya itu apa? Silakan Kak Tia. Oke. Halo sahabat SPH dan Classy People, perkenalkan saya Mutia. Saya Supervisor Fisioterapi di Semen Padang Hospital. Saya bekerja di Semen Padang Hospital itu sudah hampir 9 tahun Bimo gitu. Jadi saya lulusan awalnya fisioterapi itu saya lulus di Universitas Indonesia Diploma 3. Setelah itu dulu di masa saya itu belum ada S1 waktu itu. Jadi saat saya kuliah D3 adanya kuliah D4. Nah, saya lanjut dan itu kebetulan di Universitas Indonesia itu tidak ada D4. Jadi saya lanjut langsung di Universitas Indonesia Esa Unggul. Dan sembari kuliah buka kembali S1, jadi lanjut lagi kuliah S1 di Indonesia Esa Unggul di Jakarta. Berarti udah 9 tahun di SPH dan juga sudah mengalami apa ya Kak, mungkin ups and down dalam mengenal fisioterapi itu sendiri. Nah, kira-kira selama 9 tahun berkarir di Semen Padang Hospital nih Kak Tia, apa sih yang membuat Semen Padang Hospital itu menjadi tempat yang bikin Kak Tia betah di sini Kak Tia? Oke. Mungkin berbagi pengalaman mungkin ya sahabat SPH dan Classy People. Jadi sebenarnya pas awal di sini itu yang bikin betah saya di sini karena memang dari awal saya mulai di Semen Padang Hospital ini memang dari nol gitu. Jadi yang membuka layanan fisioterapi itu saya dituntut oleh manajemen Semen Padang Hospital untuk membuka dari awal. Jadi dari ruangan harus didesain berapa ruangan gitu dan kebutuhan alat dan segala macamnya itu semua dari hal-hal kecil seperti surat menyurat ya, seperti kartu kunjungan pasien pun itu kita tim sendiri yang langsung mendesain seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Dan akhirnya setelah belajar hal-hal tersebut 9 tahun kemudian menjadi seorang supervisor fisioterapi di Semen Padang Hospital. Oke deh, Kak Tia, kita pengen kenalan nih sama bidang yang Kak Tia tekuni sekarang, fisioterapi. Boleh dong, kalau di beberapa episode sebelumnya ada Bang Taman yang sudah menjelaskan fisioterapi di bagian cedera olahraga. Kalau dari Kak Tia, gimana nih perspektif Kak Tia terhadap fisioterapi? Oke, fisioterapi itu sebenarnya kalau saya pribadi dulu sebenarnya saya sebelum kuliah pun juga saya nggak pernah tahu fisioterapi itu apa gitu Bang Bimo tadi. Dan setelah saya tekuni dan saya dalami ternyata banyak ruang lingkup untuk bisa kita kerjakan di fisioterapi ini gitu. Jadi fisioterapi itu sebenarnya sangat dekat di kehidupan kita sehari-hari karena concernnya itu di gangguan gerak dan fungsi tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya fisioterapi itu lebih ke rehabilitatif dan kuratif. Jadi selain itu juga fisioterapi pemulihan recovery pasien itu lebih banyak, ibaratnya kita dengan dokter itu adalah kolaborasi seperti itu. Jadi fisioterapi itu kita concern selain rehabilitatif dan kuratif dalam pengobatan, kita juga bisa untuk promotif dan preventif seperti itu. Dan fisioterapi mungkin kebanyakan orang
awam ya Bang Bimo tentang fisioterapi. Jadi basically fisioterapi itu sudah dipastikan itu pasti medis. Karena kalau misalnya fisioterapi kita itu arahnya mungkin kemarin kan banyak yang viral ya gitu. Apakah fisioterapi itu dukun? Apakah fisioterapi itu fisioterapi itu tukang urut seperti itu kan. Nah, untuk kata alternatif aja kita jauh, apalagi kata-kata dukun seperti itu ya. Itu. Jadi untuk kita sebagai basically kita pendidikan, saya dulu di UI itu di Fakultas Kedokteran di UI, bagian Fakultas Kedokteran dan di bawahnya itu fisioterapi gitu. Jadi kita itu dulu fisioterapi, ada okupasi terapi dan ada terapi bicara seperti itu. Jadi dan untuk bekerja pun seorang fisioterapis itu tidak langsung bisa bekerja setelah lulus. Jadi setelah kita lulus dari universitas, kita harus uji kompetensi dulu gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah ada di lapangan itu sudah dipastikan sudah teruji kompetensi seperti itu. Jadi tidak asal kita lulus kuliah terus bekerja, tidak gitu Bang Bimo gitu. Jadi kita harus setelah uji kompetensi tadi nanti kita mendapatkan surat tanda registrasi dari MTKI gitu. Dan setelah mendapat STR itu kita nggak bisa juga langsung bekerja. Kita harus melaporkan ke Dinas Kesehatan. Seperti saya fisioterapi Semen Padang Hospital, saya sudah pasti terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Padang seperti itu. Jadi teman-teman yang lain juga fisioterapinya sama seperti itu. Wah, udah legit nih sahabat SPH dan Klasi People, dan nggak bisa diragukan lagi karena Katia sudah menjalani beberapa tahap sehingga menjadi supervisor fisioterapi yang ada di Semen Padang Hospital. Nah, Katia, tadi Katia udah mention seputar bagaimana orang-orang masih menganggap fisioterapis itu sama dengan tukang urut. Nah, kira-kira apa nih Katia yang membedakan seorang fisioterapis dengan tukang urut biar orang-orang nggak salah misconception sama hal ini? Oke. Sebenarnya bahasa fisioterapi hampir sama dengan tukang urut itu sebenarnya udah dari dulu gitu disanding-sandingkan seperti itu. Mungkin kita sendiri sebagai fisioterapis bisa menunjukkan kualitas kita. Kenapa sih kita bisa disamakan dengan tukang urut? Itu tergantung diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita peran kita di lapangan dengan kita kontak dengan masyarakat gitu, itu tergantung kualitas kita juga sebenarnya gitu. Jadi kalau tukang urut ibaratnya kalau tadi yang saya bilang tadi kan ya, fisioterapi itu basically kita sudah dipastikan medis dan hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia itu sudah pastilah layanan fisioterapi itu sudah pasti ada gitu. Jadi sangat jauh dari tukang urut, dan kebanyakan pasien itu maksudnya masyarakat ibaratnya dia berobat mengalami cedera dan pikirannya langsung ke tukang urut, padahal sebenarnya ada cara atau tahap yang harus dilakukan dulu, dan fisioterapi pun tidak bisa langsung melakukan tindakan di saat mereka cedera. Kalau tukang urut kan datang bisa nih langsung dipegang gitu. Nah, kalau fisioterapi itu ada tekniknya yang waktu itu sebelumnya mungkin Thomas sudah menjelaskan harus kompres es dulu gitu. Jadi tidak bisa langsung penanganan kita tekuk langsung apa segala macam kayak gitu. Enggak ya Katia ya? Oke, nggak bisa nih sahabat SPH dan Klasi People kalau cedera langsung diujuk-ujuk diurut, nggak bisa. Seperti yang Katia jelaskan, ada prosedur yang harus mereka jalani biar si cedera tadi bisa diobati. Sahabat SPH dan Klasi People, kita masih ngobrol bersama Katia dan kita pengen kulik lagi nih seputar fisioterapi. Dan Katia nih, kan masih banyak nih orang-orang yang memilih tukang urut sebagai pilihan pertama mereka dalam menangani cedera. Nah, menurut Katia nih, gimana nih kesadaran masyarakat untuk bisa memahami soal fisioterapi di tahun 2022 deh, ketika semuanya udah canggih? Masyarakat udah mengenal fisioterapi atau belum sih? Oke, untuk pengalaman yang selama ini ya, sebenarnya makin kesini masyarakat sudah semakin pintar ya untuk lebih aware terhadap kesehatannya, terhadap kondisi tubuhnya gitu. Karena kalau dari dulu itu memang kondisi kebanyakan itu ya familiarnya pasien kita itu datang saat kondisi sakit kayak gitu. Nah, sekarang sudah mulai trennya belum sakit mereka udah datang kayak gitu. Jadi lebih mencegah gitu, dan mereka sudah tahu fase mereka ke tukang urut itu karena apa. Dan mereka paling urutnya hanya mungkin sebatas urut biasa gitu, dan sudah mulai takut gitu untuk hal-hal yang seperti itu, karena
Mungkin kalau mungkin ada pun itu mungkin budaya seperti itu Bang Bimo gitu. Oke, waduh, complicated tapi lebih enak untuk dimengerti nih Classy People dan juga sahabat SPH karena fisioterapi tentunya aman dan juga sudah berbasis medis ya, dan tentunya bisa menjadi pilihan pertama Anda. Nah, kita lebih detail nih Kak Tia nanya soal fisioterapi. Sebelum seseorang menerima tindakan fisioterapi, apakah ada hal-hal yang harus diketahui oleh seorang fisioterapis terhadap pasiennya? Oke, itu jadi kalau kita sebagai fisioterapis, jadi kita itu bekerja itu ada proses fisioterapi namanya. Jadi saat pasien datang kita nggak langsung ucuk-ucuk tindakan, tapi kita melakukan asesmen terlebih dahulu kayak gitu. Jadi asesmen, setelah asesmen kita lakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan kita ketemukan nih kasus pasiennya seperti apa nih gitu, dan keluhannya seperti apa, permasalahannya apa, dan setelah itu fisioterapis punya diagnosa sendiri gitu karena concern di gangguan gerak fungsi gitu. Nah nanti dari sana kita bisa terlihat nampak nih goal jangka pendek yang harus kita, misalnya Bang Bimo gitu, terus punya keluhan di lutut atau di pinggang misalnya. Nah terus nanti pas datang saya nggak langsung tindakan Bang Bimo, saya pasti langsung periksa dulu. Dan nanti itu namanya asesmen dan pemeriksaan tadi. Dan nanti misalnya Bang Bimo keluhannya tidak bisa sholat, rukuk misalnya karena nyeri pinggang tadi gitu. Jadi kita lebih fokus ke nyerinya dulu nih, dihilangin. Nah nanti setelah itu baru gerak fungsi yang tadi mengganggu aktivitas fungsionalnya Bang Bimo tadi, seperti itu. Jadi kalau nyeri sudah hilang, baru kita fokus ke apa nih yang mengganggu di aktivitas sehari-harinya dia gitu. Jadi memang fisioterapi itu dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Jadi memang fisioterapi perannya itu sangat besar gitu. Apalagi dengan kegiatan sehari-hari ya Kak Tia, kita juga ngarepin nih, oh saya punya planning untuk kecelakaan, nggak ada gitu kan. Tapi ada baiknya kita mengenal tentang fisioterapi biar nantinya kalau misalnya amit-amit gitu ya sahabat SPH dan Classy People, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan ketika mengalami cedera tersebut. Nah tadi Kak Tia mention seputar kalau misalnya si pasien tersebut ada rasa nyeri, kita bisa fokus ke rasa nyerinya, baru setelah itu ke gangguan aktivitasnya gitu ya. Biasanya berapa lama memakan waktu untuk satu kali tindakan fisioterapi ini Kak? Oke, untuk fisioterapi itu tergantung ya beda-beda. Kalau misalnya hanya nyeri pinggang biasa atau keluhan pasien itu biasanya kebanyakan nyeri-nyeri lah, nyeri-nyeri di sendi seperti itu kan ya Mbak Bimo. Jadi kalau waktunya itu kurang lebih 45 menit seperti itu dari asesmen, pemeriksaan gitu. Oke, 45 menit. Tapi apakah ada possibility atau kemungkinan si pasien akan ada follow up meeting atau gimana? Oh ada. Jadi kita fisioterapi itu punya program gitu. Jadi misalnya Bang Bimo datang terus langsung sembuh tuh enggak gitu. Jadi kita punya program. Jadi nanti si fisioterapis akan menjelaskan bahwa ini tindakan mesti berapa kali tindakan gitu. Dan nanti setelah misal 6 kali nanti kita evaluasi gitu, dan pasien datang pun tidak langsung kita, maksudnya datang pulang, kalau mungkin kalau dokter memberikan obat, kalau fisioterapi itu memberikan edukasi seperti itu gitu. Jadi kayak ada home program yang bisa dia lakukan di rumah kayak gitu. Oke, berarti nggak harus tiap hari datang ke fisioterapis gitu ya kayak, tapi bisa ada home training juga gitu. Iya, bisa. Jadi kayak tidak setiap hari juga, tergantung kondisi gitu. Jadi nanti ada programnya dan edukasinya seperti apa di rumah. Jadi misalnya pasien itu tidak hanya fokus di rumah sakit saja gitu. Jadi kita berikan PR lah untuk pasien seperti itu kayak gitu. Jadi sama-sama dibalanskan antara di rumah dengan latihan di rumah sakit kayak gitu. Itu dia ya. Tapi Katia pernah ngedapetin kasus unik gak Kak? Selama menjalani karir sebagai seorang fisioterapis 9 tahun, pasti ada dong ya kasus-kasus unik atau mungkin pengalaman unik yang Katia dapat ketika berhadapan dengan pasien. Kira-kira boleh di-share satu aja Kak? Oke, mungkin ini ya, kalau kasus itu saya pernah megang atlet lari dan sudah banyak yang dia lakukan gitu, dari yang alternatif gitu ya Bang Bimo, karena kebetulan atlet ini domisilinya di daerah gitu, dan datang ke saya dan baru pertama kali ketemu nih gitu, dan berharap bisa ikut PON di kegiatan berikutnya kayak gitu. Dan ini atlet memang ikut pertandingan kayak gitu, dan
jadi PR buat kita fisioterapis untuk gimana nih dengan waktu dia tinggal berapa minggu lagi dan dia harus ikut pertandingan itu, dan alhamdulillah kebetulan pasien itu menang di ponnya gitu, dan balik lagi datang untuk bilang terima kasih gitu, dan ingin ikut program berikutnya dengan saya kayak gitu. Jadi sebenarnya pengalaman seperti itu di semua fisioterapis pasti ada kayak gitu Bang Bimo. Jadi di saat kebahagiaan tersendiri untuk fisioterapis kalau bisa menyembuhkan pasien, ditambah lagi dia dapat prestasi setelah kita obatin kayak gitu. Waduh, itu pasti semacam kepuasan batin gitu ya Katia ya. Ibaratnya kalau skripsi di bagian terima kasih ada nama Katia gitu ya di dalamnya. Oke deh, tadi Katia mention seputar nggak harus orang yang sakit bisa ketemu sama fisioterapi nih, Classy People dan juga sahabat SPH. Orang-orang yang gak sakit pun atau orang-orang yang gak cedera pun bisa juga nih datang ke fisioterapi. Pasti ada dong beda treatment yang mereka dapatkan. Orang yang sehat aja tuh mungkin sekedar pengen dapat tindakan sedikit dari fisioterapi, sama orang yang benar-benar sakit itu apa kan? Oke, jadi kalau untuk orang yang tidak punya keluhan ya, mungkin dia lebih kayak aware gitu, mungkin habis kegiatan dia akan ada kegiatan ini nih, saya mau konsultasi, saya harusnya sebaiknya seperti apa, itu ada gitu, dan kalau di rumah sakit pun kita bisa lakukan itu seperti penyuluhan gitu Bang Bimo. Jadi misalnya ke instansi kita memberitahu bahwa misal contoh yang paling dekat misalnya ke kantor, misalnya ke bank, banyak bekerja di aktivitas di depan komputer, duduk lama gitu, dan kita bisa ngasih tahu tahap-tahap apa nih yang harus dikerjakan sebelum beraktivitas kayak gitu. Jadi kadang pengalaman ya pasien itu kebanyakan dia sakit sedikit tuh dicuekin kayak gitu. Jadi sebaiknya kan seharusnya kalau sudah merasa tidak enak, lebih baiknya konsultasi aja gitu. Konsultasi kita free kok gitu. Jadi kayak sharing harus seperti apa nih, apa yang harus dilakukan, itu kita sangat senang sekali untuk ditanya seperti itu gitu. Kebiasaan jadi pribadi yang kuat ya. Mungkin keluhan dikit dibawa dibawa santai aja, jangan sampai ketika sudah menumpuk baru ketemu fisioterapis gitu ya Katia ya. Oke. Nah Katia, kita pengen tahu juga nih Katia. Tadi kan Katia menjelaskan seorang dokter untuk mengobati pasien dibekali dengan resep obat. Apakah fisioterapis juga memberikan semacam resep obat juga setelah melakukan tindakan? Yang tadi saya bilang fisioterapi memberikan home program edukasi gitu. Jadi kadang memang ada sih pasien yang nanya, ini saya harus ngapain di rumah, ada yang harus saya minum, ada obat yang perlu saya beli seperti itu. Tapi enggak sih, fisioterapis lebih concern di edukasi gitu, seperti itu sih Bang. Oke. Kalau pantangan makan ada nggak Kak buat si pasien ini? Enggak sih, nggak ada kalau fisioterapi. Bisa dimakan semuanya gitu ya Kak? Nggak ada. Paling mungkin kita bisa mengingatkan pasien di saat misalnya untuk atlet yang hobi olahraga lari, mungkin jangan lupa, atau berenang sekalipun kita mengingatkan untuk pemanasan, itu sangat penting gitu. Benar ya. Semua olahraga kali ya Kak? Iya, karena banyak orang itu tidak, maksudnya menganggap sepele gitu, padahal nanti efeknya ujungnya pasti nanti ke fisioterapi kayak gitu. Stretching di sahabat SPH juga Classy People, jangan sampai lupa, even buat olahraga seperti lari pun yang namanya stretching itu penting banget. Oke deh Katia, kita sudah mengenal apa itu fisioterapi dan juga apa yang membedakan fisioterapis dengan tukang urut. Nah kita pengen tahu nih secara spesifik di Semen Padang Hospital, apa aja nih layanan fisioterapi yang disediakan? Oke, sahabat SPH dan Classy People, di Rumah Sakit Semen Padang Hospital ini kita layanan fisioterapi kita itu ada selain fisioterapi juga ada okupasi terapi dan terapi bicara seperti itu. Kalau okupasi terapi itu lebih concern di terapi tingkah laku, dan terapi bicara itu untuk yang gangguan bicara yang mungkin yang harusnya sudah waktunya anak bicara tapi belum bisa bicara kayak gitu. Terus layanan kita juga pasca operasi kita juga punya selain tenaga fisioterapi yang profesional ya, sudah kompeten, yang tadi sudah terdaftar uji kompetensi juga, kita juga punya alat teknologi fisioterapi yang modern dan layanan pasca operasi dengan dokter-dokter SPH yang sudah expert di bidangnya gitu. Jadi fisioterapi itu kita
kombinasi dengan dokter. Jadi kolaborasi fisioterapi dengan dokter itu sangat penting kayak gitu. Wah, luar biasa sekali. Berarti dengan layanan-layanan yang ada di Semen Padang Hospital, bisa nih untuk Anda sahabat SPH dan Classy People untuk langsung ke SPH ketika mengalami cedera atau mungkin sekedar konsultasi gitu ya Katia sebagai langkah preventif. Oke deh Katia, sebelum kita menutup kebersamaan kita di podcast Semen Padang Hospital kali ini, kita pengen denger dong closing statement dari Katia untuk semua pendengar kita sahabat SPH dan Classy People. Ini loh fisioterapi, jadi Anda bisa yakin kalau fisioterapi bisa menjadi pilihan yang tepat ketika mengalami cedera. Silakan Katia. Oke. Mungkin ada ungkapan ya Bang Bimo, kalau dokter itu menyelamatkan nyawa, kalau fisioterapi itu membuat hidup lebih berarti kayak gitu. Jadi memang fokus fisioterapi hanya di gangguan gerak fungsi saja, tetapi coba bayangkan jika gangguan gerak fungsi tubuh kita itu mengalami gangguan, itu pasti akan mengakibatkan mengganggu aktivitas fungsional kita sehari-hari seperti itu Bang Bimo. Jadi lebih baik aware dari sekarang daripada nanti kan kesininya karena nanti program fisioterapinya jadi makin lama kayak gitu. Karena ada beberapa pasien yang datang ke kita itu yang sudah tahunan kayak gitu dan jadi sudah seperti keluarga seperti itu. Jadi nyeri yang lama berkurang. Kenapa nih nyerinya nggak berkurang-kurang nih? Kenapa kok udah berapa kali fisioterapi tapi tidak ada perubahan, atau dia ngerasa efektif nggak nih tindakannya ini gitu. Nah itu yang membuat tindakan itu lama gitu Bang Bimo. Jadi kalau lebih dini, lebih disiasatin lebih dulu, ya pasti tindakannya, fisioterapinya akan lebih banyak, pemulihannya akan lebih cepat seperti itu. Itu dia sahabat SPH dan Classy People. Gak apa-apa nih kita ngedapetin edukasi dari sekarang biar nantinya ada langkah-langkah preventif dan Anda bisa dijauhkan dari cedera-cedera akut karena kecelakaan atau mungkin hal-hal yang tidak Anda inginkan terjadi. Itu dia. Itu dia semua bahasan dan juga informasi yang sudah kita kemas dalam podcast Semen Padang Hospital. Terima kasih Katia yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di episode kali ini tentang fisioterapi, dan kita harapkan apa yang kita bahas sekarang di Classy People dan juga sahabat SPH bermanfaat untuk kita semua. Nantikan informasi tentang kesehatan lainnya yang akan kita kemas dalam podcast Semen Padang Hospital di episode selanjutnya. Saya Bimo Alvaro mewakili narasumber dan juga kru yang bertugas. Mohon undur diri. Assalamualaikum dan sampai jumpa.